Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPD Film Natimas Menyapa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanlah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Saudara berkata Tuhan, pernahkah kita berada di posisi perempuan Kanaan ini? Ya, bagaimana perasaan kita ketika kita meminta sesuatu kepada seorang, mungkin bantuan atau pertolongan, namun ditolak dengan kata-kata yang kasar? Pasti kita akan merasa tersinggung karena kita merasa orang tersebut memperlakukan kita dengan tidak pantas. Kita menerima perlakuan yang kurang pantas, atau bahkan mungkin bisa jadi kita berjanji pada diri kita sendiri untuk tidak akan lagi meminta bantuan kepada orang tersebut di kemudian hari. Saudara berkata Tuhan, namun sesuatu yang berbeda ditunjukkan oleh perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus pada waktu itu. Ya, ia datang bukan untuk memerintah Tuhan untuk melakukan ini dan itu sesuai dengan apa yang dia kehendaki, tetapi dia datang dengan rendah hati dan memohon kepada Yesus. Perempuan ini datang kepada Yesus dan memohon kesembuhan untuk anak perempuannya yang sedang dirasuk setan. Namun saudara berkata Tuhan, apa respon daripada Yesus adalah penolakan. Dan 2 kali dia menerima penolakan ketika dia datang kepada Yesus, ya. Penolakan yang pertama, Yesus katakan perempuan itu tidak masuk hitungan untuk ditolong. Karena Yesus katakan dia diutus kepada domba-domba Israel yang hilang. Penolakan yang kedua, ya, tanpa rasa iba, Yesus justru merendahkan harga diri perempuan ini dengan menyamakan dia dengan seekor anjing, ya. Namun saudara berkata Tuhan, perempuan ini tidak tersinggung dengan apa yang Tuhan katakan. Dia tidak tersinggung dengan penolakan yang Yesus lakukan. Justru dengan rendah hati dia membenarkan apa yang Yesus katakan tentang dirinya. Saudara, tidak heran jika akhirnya Yesus memuji iman perempuan Kanaan ini dan kemudian melakukan pertolongan bagi perempuan ini dengan menyembuhkan anaknya. Saudara, apa yang Tuhan katakan kepada perempuan ini, apa yang Yesus lakukan kepada perempuan ini semata-mata untuk menguji iman dan kerendahan hati perempuan Kanaan ini, ya, karena Yesus menemui ada iman dan kerendahan hati dalam kehidupan perempuan ini, maka dia menolong perempuan ini melakukan apa yang perempuan Kanaan ini mohonkan. Saudara berkata Tuhan, ketika kita datang di hadapan Tuhan dengan membawa permohonan kita, ketika kita datang di hadapan Tuhan dengan membawa permintaan kita, tidak salah. Hanya pastikan sikap hati kita ketika kita meminta pertolongan daripada Tuhan. Pastikan sikap hati kita ketika kita datang di hadapan Tuhan. Ya, seperti perempuan Kanaan ini, dia boleh datang dengan kerendahan hati. Apakah kita meminta sesuatu kepada Tuhan dengan kerendahan hati, atau kita maksa Allah untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita mau? Saudara berkata Tuhan, datang kepada Tuhan bukan hanya dengan iman bahwa kita percaya bahwa Dia berkuasa. Kita datang kepada Tuhan bukan hanya dengan iman bahwa kita percaya Dia berkuasa, Dia sanggup melakukan segala sesuatu yang kita kehendaki. Namun kita mau datang seperti perempuan Kanaan ini, kita datang percaya Dia sanggup melakukan sesuatu, namun kita juga percaya bahwa Dia punya hak atas hidup kita. Dia punya andil atas hidup kita. Artinya bukan hanya Dia berkuasa melakukan segala sesuatu seperti yang kita minta, tapi Dia punya hak atas hidup kita. Apakah kita layak menerima apa yang kita minta atau kita belum layak menerima apa yang kita minta? Dia sebagai Tuhan dalam hidup kita, Dia sebagai Raja dalam hidup kita, Dia punya hak untuk menentukan apakah yang kita minta ini sesuai apa yang kita butuhkan atau tidak. Dia punya hak menentukan, ya, apa yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Menerima apa yang Tuhan berikan, menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan dalam kehidupan kita membutuhkan kerendahan hati. Itu sebabnya ketika kita datang di hadapan Tuhan, bawa imanmu, bawa kerendahan hatimu. Dan percayalah, setiap kita yang datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan,
tidak akan pernah kembali dengan tangan yang hampa. Ya, setiap kita yang datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati tidak akan pernah kembali dengan tangan yang hampa. Karena Dia Allah yang melihat sikap hati kita dan Dia Allah yang tahu yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, biar ini boleh memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami agar senantiasa kami boleh memiliki kerendahan hati Tuhan untuk menerima apa yang Tuhan sudah sediakan, apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kehidupan kami, sehingga ketika kami mempercayai Engkau, ketika kami menghampiri Engkau Tuhan, bukan hanya percaya bahwa Engkau berkuasa dan kami memaksakan segala keinginan dan kehendak kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan punya kehendak dan Tuhan juga punya rencana dalam kehidupan kami, dan kami percaya itulah yang terbaik bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, semoga kami melangkah, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Engkau menjaga melindungi kami, keluar masuk kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bahkan apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan sepanjang hari, jadikan berhasil dalam nama Yesus. Biarlah sepanjang hari ini Engkau Allah yang senantiasa menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan melangkah pagi hari ini bersama-sama dengan Engkau dengan penuh ucapan syukur dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.